Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kekalahan Jepang dan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Elza Naila Muna, absen 11. Perkenalkan, nama saya Rita Hendri Ananta, absen 30. Perkenalkan, nama saya Bayu Etika, absen 6. Saya Majidah Durjoya, absen 23. Perkenalkan, nama saya Ina Hadani, nomor absen 28. Untuk materi pertama mengenai kekalahan Jepang akan dibacakan oleh Dita. Kekalahan Jepang secara resmi terlibat dalam Perang Dunia II pada 7 Desember 1941, terutama di teater Asia Pasifik atau yang dikenal sebagai Perang Asia Timur Raya. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II ditandai dengan serangannya terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Hawaii, Eropa bersama Jerman dan Italia bergabung dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Juni 1945, terwujud salah satunya berkat kekalahan Jepang di Perang Dunia. Seiring dengan peringatan 8 tahun menyerahnya Jepang pada Perang Dunia kedua, negara ini dipaksa untuk menyelesaikan konflik sejarah berjalan dengan tenang. B. Menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PKI) pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsikal TNI memanggil Soekarno Hatta dan MT Sudirman Tridiningrat Kodara untuk memberitahu mereka tentang keputusan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. PPKI ditugaskan untuk menyiapkan pencegahan kekuasaan setelah dari Indonesia. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dibentuk sebagai pelaksana dari badan peneliti usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Kepala pemerintah Jepang dan PKI beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsikal TNI, penguasa peran tertinggi Jepang untuk seluruh Asia Tenggara, dan tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa. Ketua PPKI adalah I.R. Soekarno dengan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakilnya dan Ahmad sebagai penasihat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pembentukan PPKI. Anggota PPKI kemudian menambah 6 anggota tanpa seizin pemerintah Jepang, sehingga total anggota menjadi 27 orang. Tujuannya adalah agar PPKI tidak terlibat sebagai badan pembentukan Jepang dan dapat diambil alih dan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. 1. Landasan dasar proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Landasan dasar nasional tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus merupakan keluaran kemerdekaan Indonesia. B. Landasan dasar internasional. 1. Piagam Atlantik. Inti dan ditangani oleh Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, dan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, pada tanggal 14 Agustus 1941. Adapun isi pokok dari Piagam Atlantik yaitu A. Tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli. B.
Indonesia berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintahnya sendiri, dan setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan. Selanjutnya, landasan dasar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kedua, Piagam San Francisco merupakan piagam PBB yang diresmikan dan ditangani oleh 50 negara sebagai negara yang pertama menjadi anggota. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kilian. Peristiwa Regenstein-Glock, yaitu penyebab utama munculnya peristiwa Regenstein-Glock adalah adanya perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan tersebut mengenai kapan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut berkisaran pada cara melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, golongan tua menghendaki agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan mengadakan sidang PPKI terlebih dahulu. Yang kedua, golongan muda menghendaki agar kemerdekaan Indonesia memproklamasikan di luar PPKI. Para pemuda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak tergantung kepada bangsa atau negara lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nina. Tempat yang dipilih untuk mengamalkan Soekarno-Hatta adalah Regenstein-Glock. Penculikan Soekarno-Hatta dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4:30 WIB. Setelah sampai di Regenstein-Glock, Soekarno dan Hatta, golongan muda kembali mendesak agar Soekarno dan Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi pembicaraan tersebut tidak membawakan hasil. Sementara itu, di Jakarta sering terjadi perundingan antara Ahmad Subarjo, wakil dari golongan tua, dan Budi Karno, wakil dari golongan muda, yang kemudian tercapai ke atas sepakat bahwa proklamasi Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 WIB. Untuk mengenang peristiwa pengamanan Bung Karno dan Hatta oleh golongan muda di Regenstein-Glock, tepatnya di markas Kopi Peta, dibangun monumen Regenstein-Glock. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Untuk pertanyaan Erisia akan dijawab oleh kita. Karena kekayaan sumber daya alamnya khususnya minyak dan boleh jumlah besar. Makasih. Selanjutnya,
Tak kelompok kok. Sayang berat, seperti lagu ini. Sayang berat, Untuk pertanyaan Nika akan dijawab oleh Nina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ika untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Selanjutnya, Mana guru mangkat kaji kok enggak sih? Kira menteri ayam. untuk pertanyaan media akan dijawab oleh Jawabannya adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas lagi kemerdekaan Indonesia. Landasan dasar tersebut mencakup prinsip-prinsip yang menjadi pijakan bagi negara Indonesia seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, persatuan, dan kerakyatan. Dengan adanya landasan dasar proklamasi kemerdekaan, Indonesia dapat memiliki fondasi yang kokoh dalam membangun negara yang merdeka, demokratis, dan berdaulat. selanjutnya. Untuk pertanyaan Putri akan dijawab oleh Kilian.
Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Pertanyaan dari Sonia akan dijawab oleh saya. Jawabannya adalah karena mereka percaya bahwa serangan nuklir dapat mempersingkat perang dan menghindari invasi darat yang berisiko tinggi. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Binatalarini dari absen. Saya mau bertanya, nanti kan sebelumnya menjelaskan risiko utama munculnya peristiwa yang kedua karena adanya perbedaan sikap. Perbedaan tersebut mengenai kapan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurut kalian, apa saja menjadinya penyebab utama munculnya peristiwa yang kedua? Terima kasih. pertanyaan Sabrina akan dijawab oleh Ilya. Jadi, latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan pemuda yang tidak sepaham mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Karena perdebatan tersebut terjadilah konflik dan menyebabkan peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Selanjutnya, Apa yang menjadi landasan filosofis dan ideologis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia?
Pertanyaan dari Chelsea akan dijawab oleh Bayu. Landasan filosofis dan ideologis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah nasionalisme, keadilan sosial, demokrasi, persatuan dan kerakyatan, serta penolakan terhadap kolonialisme. Ya. Pertanyaan dari Fatimah akan dijawab oleh Nina. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Gue dalam kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selanjutnya, gue dong. Jadi saya Jero. Pertanyaan dari Amrina akan saya jawab, yaitu isi dari deklarasi Potsdam diantaranya semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mereka Pembiara, nomor absen 26. Saya akan bertanya, mengapa pemilihan anggota PPKI secara langsung pelaksanaan penting strategi untuk seluruh Asia Tenggara?
dari Monica akan dijawab oleh Rina. Pemilihan anggota PPKN dilakukan secara langsung untuk mewakili kehendak rakyat, melibatkan uji kompetensi peran tertinggi bertujuan untuk memastikan keahlian dan persaingan dan keamanan negara. Pertanyaan dari Rina akan dijawab oleh Dina. Jawabannya adalah menyerahnya Jepang kepada seluruh yang diberikan kondisi di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau pada Selanjutnya, pertanyaan bersasa akan dijawab oleh Pia. Pemerintahan Jepang membentuk PPKI untuk menjamin bahwa kemerdekaan yang mereka janjikan kepada Indonesia akan segera diwujudkan. Pertanyaan dari Anita akan dijawab oleh Nina. Ahmad Suhaibazul meyakinkan para pemuda untuk menugaskan mereka dalam peristiwa akademik. Sekian sesi tanya jawab kami tutup.